Ruang Dewa Beladiri, bab 341 sampai dengan 345. Bab 341 Perselisihan. Ye Siwen mencari batu ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan petunjuk. Tapi itu tidak berarti bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Faktanya, masalah yang disebabkan oleh pedang ini baru saja dimulai. Pedang dikatakan sebagai setelah melintasi sebagian besar medan perang ekstrateritorial, tuan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mengunjungi. Ada kota tidak jauh dari monumen batu ini. Kota ini penuh dengan prajurit dalam waktu singkat, dan banyak tuan muda datang. Untuk sementara waktu, kota kecil ini menjadi kota yang sangat makmur. Sebuah restoran di kolam renang kota, Ye Siwen menemukan posisi yang baru saja duduk, tidak jauh dari suara takjub, tetapi melihat 5 atau 6 prajurit, salah satunya adalah wanita merah yang ditakuti oleh Ye Siwen. Pada saat ini, wanita berbaju merah itu menertawakan seorang pria muda, tetapi dia melihat bahwa dia adalah pria muda yang tampan di usia 20-an, dan dia cukup dimanjakan. "Apakah kamu?" Aku melihat Ye Siwen, wanita merah itu tidak bisa menyembunyikan kejutan di matanya. Ye Siwen tidak duduk tegak. "Apa? Kamu kenal dia?" Pria muda itu, melihat Ye Siwen begitu sombong, mengabaikan mereka sepenuhnya, dan tiba-tiba melihat. "Yah, Pangeran Po, orang ini adalah orang yang telah menerima kode pedang." Wanita merah itu berkata, sambil menatap mata Ye Siwen, ada sedikit kepahitan. "Oh, semua orang datang untuk pedang, tapi aku tidak mengharapkannya. Tapi itu jatuh ke tangannya." Pangeran Harta memandang Ye Siwen dengan sedikit terkejut. Berkata, Pangeran Bao-Bao berdiri dan berjalan ke sisi Ye Siwen, dengan senyum di wajahnya. "Teman ini, saya mendengar bahwa Anda menerima kode pedang. Saya tidak tahu apakah itu akan diserahkan. Kami akan memberikan Anda pedang." Kompensasi. Petik 2. Pedang tidak ada di sini. Ye Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jantungnya berusaha mencari tahu pedangnya. Ini adalah murid baru para murid yang bangkit. Orang-orang yang bergabung adalah semua murid muda yang suka menggunakan pedang. Yang pertama adalah orang suci pedang. Kekuatannya sangat kuat, sulit untuk bertemu dengan para saingan di generasi yang lebih muda. Salah satu karakter top generasi muda. Saya tidak berharap bahwa pendekar pedang dan bahkan pendekar pedang tertarik. Pedang itu jelas ada di sana, tetapi kamu tidak bisa mengakuinya, tetapi itu adalah orang yang pemalu. Wanita merah itu tiba-tiba memiliki mata yang dingin. "Tangan. Jadi saya akan membunuh prajurit setengah baya sebelum kata-kata. Kamu bilang aku di sini, di sini. Apakah ada bukti?" Ye Siwen berkata dengan lemah. Asteris. Pedang pasti ada di cincin luar angkasamu." Wanita merah itu menyerahkan pedang. "Atau hari ini adalah kematianmu." Ye Siwen mengerutkan kening sedikit, tidak tahu keluhan merah wanita dalam warna merah, sepasang orang yang ingin membunuhnya, membenci dirinya sendiri. Sionte ini, kode pedang benar-benar penting bagi pendekar pedang kita. Tidak akan lama bagi pemimpin kita, Juggernaut untuk datang, berharap saudara ini dapat memberi wajah. Meskipun sang pangeran memiliki nada dan kebaikan yang baik, sikapnya tidak harus ditolak dan penampilannya tinggi. "Wajahmu sangat berharga, nilai nominal adalah pedang yang mengejutkan." Ye Siwen berkata sambil mencibir, dia sangat jijik dengan penampilan orang-orang ini, tetapi Pangeran Harta Karun tampaknya sangat baik. Tetapi di dalam tulang ada perasaan memberi Anda sedekah. Wajah Pangeran Bao berubah tiba-tiba. "Saya tidak berpikir bahwa minyak dan garam Ye Siwen tidak berkembang. Dia tidak mengalami kegagalan seperti itu atas nama Jian. Pangeran Bao tidak bisa menahan amarahnya, dan pedang tubuhnya langsung hancur. Pada saat ini, orang-orang di hotel berteriak-teriak, "Bukankah Ye Siwen akan bekerja di sini? Jadi, kamu tidak akan memberi kami wajah?" Pangeran Bao menggigit giginya dan berkata dengan dingin, "Apa gunanya untuk wajahmu?" Di hadapan ilmu pedang yang mengerikan dan pembunuhan Pangeran Harta Karun, Ye Siwen terus terang berayun,
tetapi pedang itu menyembur, tetapi dia berhenti 3 kaki di depan Ye Siwen. Ye Siwen, bagaimana kabarmu di sini? Pada saat ini, kejutan yang sedikit menyenangkan terdengar. Ye Siwen mendongak, tapi itu adalah 3 kenalan lama, pedang itu bersih, serigala, dan muling, yang telah lama menghilang, masuk dan berjalan masuk. Bagaimana kabarmu bersama? Ye Siwen juga mengejutkan. Aku tidak menyangka akan bertemu beberapa kenalan di sini. Sulit membayangkan sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Itu hanya pendatang baru di sesi ini. Jutaan, Ye Siwen sama sekali tidak berpikir bahwa itu mungkin ada di mereka dalam waktu yang singkat. Tentu saja, Ye Siwen dengan tegas percaya bahwa dia pasti akan bertemu mereka, tetapi dia tidak berharap itu akan begitu cepat. Jangan katakan ini dulu, bagaimana kabarmu? Serigala kecil berkata kepada pangeran. Pangeran Bao memandang serigala kecil itu dengan kebencian, tampaknya memakan sebagian kerugian serigala. Kalian bertiga. Pangeran Harta membenci dan memandang ketiganya dan berkata, kali ini, pedang yang terkubur ada di tubuhnya. Kamu juga harus tahu bahwa kali ini pemimpinnya pasti memiliki pedang penguburan. Pedang penguburan ini mungkin adalah pedang yang sangat penting bagi kita. Suram melihat ketiganya. Muling dan pedang memiliki keraguan dan melihat Ye Siwen, karena mereka juga pembaruan teks tercepat untuk bangunan penggemar pedang buku, tidak ada iklan kode, tetapi tidak berharap Jiandian sekarang itu jatuh ke tangan Ye Siwen. Ye Siwen menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa dia tidak pernah memiliki pedang. Melihat tidak, dia sudah mengatakan bahwa pedang itu tidak ada di tangannya. Kamu tidak merasa terganggu, untuk tidak berguling, manfaatkan suasana hati paman ini. Serigala kecil berkata dengan arogan, tidak ada harta pangeran. Taruh di matamu. Dia mengatakan bahwa pasti tidak ada. Kata pedang tanpa debu. Adapun pemimpinnya, aku akan secara pribadi pergi dan memberitahunya. Mustahil, itu pasti dia. Kita semua melihat lenyapnya pedang. Aku sendirian saat itu. Wanita merah itu tiba-tiba menjerit, dan itu aneh dan tidak biasa. Kamu masih wanita yang masih terjerat. Serigala kecil itu menjerit lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, aku membiarkanmu pergi sekali, aku tidak berharap kamu bersalah. Ye Siwen berkata dengan dingin. Apa katamu? Wanita berbaju merah itu segera marah lagi. Dia tidak memiliki apa yang disebut gambar sama sekali. Dia tidak tahu mengapa. Karena dia melepaskan Ye Siwen, dia dipenuhi dengan kebencian dan pembunuhan tanpa akhir. Bahkan dia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya kebencian ini. Aku berkata bahwa kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Ketika aku tidak berani membunuhmu. Ye Siwen mengedipkan matanya dan membunuh mesin. Untuk wanita yang telah terjerat dalam pertarungan ini, hati Ye Siwen tidak buruk sama sekali. Hei, kamu benar-benar orang yang hebat, tetapi kamu adalah seorang pengecut yang tidak berani melakukannya. Wanita berbaju merah mundur selangkah, tetapi dia melihat sosok Pangeran Bao tiba-tiba dan dengan penuh percaya diri berkata, aku tidak berani melakukan apapun. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Hanya saja tidak ingin membunuh lebih banyak, membunuhmu, satu trik sudah cukup. Kata Ye Siwen dengan dingin. Kamu, wanita berbaju merah itu berteriak oleh Ye Siwen, marah karena kematian. Hei, terbang, sombong. Kata Pangeran Bao cukup puas, orang ini terlalu malu, sungguh orang macam apa. Dia, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter, bahkan berani menghinaku? Aku akan bersumpah lagi, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan kamu, wajahmu adalah mata uang yang keras. Apakah itu layak? Sebuah cahaya berkibar memberimu wajah, aku harus menyerahkan pedang. Ye Siwen dengan dingin tersenyum. Karena pihak lain tidak memberikan wajahnya, dia harus datang keras, maka Ye Siwen tidak akan sopan, dia bukan orang yang pemarah, dan dia tidak mau memprovokasi apapun untuk omong kosong, tetapi jika dia pikir dia diintimidasi, maka dia ingin salah. Apa intriknya? Dia hanya mematahkan pedang.
Sisi lain begitu agresif sehingga Ye Xiwen tidak bisa menahannya lagi dan melakukan serangan balik. Pedang bebas debu, Muling, apakah kamu masih ingin menutupi orang ini? Pedang adalah pemimpin untuk menentukan apa yang kamu inginkan, jika kamu tidak bisa mengetahui akhirnya. Pangeran Bao memandang pedang dan Muling berkata, "Jangan mengandalkan orang itu, Ye Xiwen." Dia bilang tidak, dia tidak menyangkal satu halaman pun dari para dewa kuno, apalagi apa pedangnya. Serigala kecil itu memegang Ye Xiwen saat ini. Mari kita bicara tentang hal-hal baik untuk Ye Xiwen. Aku adalah dewa kuno para dewa. Kamu adalah Ye Xiwen. Pangeran Harta tiba-tiba mengerti apa yang diprovokasi kali ini. Itu adalah Ye Xiwen dan Ye Xiwen. Di antara para pendatang baru ini jelas bukan generasi yang tidak jelas. Ye Xiwen ada banyak perbuatan, termasuk menyeberang ke kota baru, termasuk para murid dari sekelompok aula penegakan hukum di depan kota baru, tetapi tidak ada keraguan bahwa Ye Xiwen yang paling awal menjadi terkenal karena halaman itu kitab suci kuno. Ye Xiwen diburu sepanjang jalan, dia juga menabrak sekolah seni bela diri yang sebenarnya, mungkin dia bukan penguasa muda pembunuhan yang paling penting, tapi itu pasti salah satunya. Halaman kitab suci kuno itu juga menjadi terkenal. Banyak orang sangat senang dengan halaman kitab suci kuno ini. Mereka hanya untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak berani memprovokasi Ye Xiwen. Lagi pula, prestise Ye Xiwen sepenuhnya menggunakan darah musuh. Dicor ke dalamnya. Ye Xiwen juga bukan orang yang baik. Tapi tidak peduli siapa Ye Xiwen, dia sekarang benar-benar mengolesi wajah dahinya, bahkan menyeka wajah pedang. Kode pedang menghilang di monumen batu itu. Jika kamu mencarinya, kamu bisa pergi ke sana dan mencarinya, kata Ye Xiwen. Ye Xiwen mengatakan ini, aku percaya padanya. Aku juga percaya itu. Pada saat ini, Muling dan pedang itu bersih dan keduanya menyatakan dukungan mereka untuk Ye Xiwen. Bab 342 Luo Yihang memukul. Kedua orang itu mendukung Ye Xiwen bersamaan, dan Pangeran Harta Karun juga tidak dapat maju dan mundur. Pada akhirnya, dia hanya melihatnya dengan kebencian dan kemudian membawanya pergi bersama semua orang. Kenapa kamu ada di sini? Ye Xiwen bertanya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melihat Muling dan pedang di debu. Tentu saja, yang paling tak terduga adalah serigala kecil. Karena serigala kecil dan dia telah bubar, belum ada berita tentang serigala. Saya tidak berharap itu terlihat di sini. Pada akhirnya, Ye Xiwen masih belajar segalanya dari ujung serigala kecil, tetapi setelah pemisahan antara serigala kecil dan Ye Xiwen, pedang pergi ke tempat pedang itu bersih dan tertutup, dan pedang itu bersih, dan memasuki Akademi Zhenwu dengan pedang tanpa debu. Tentu saja, apa yang akan dikatakan orang, setelah semua, tidak ada gunung aneh di antara banyak murid. Kemudian, mereka bergabung dengan organisasi Jian-Jian dan menjadi level teratas dalam organisasi, yaitu, dalam pedang, mereka melihat Muling, yang juga bergabung dengan pedang. Kali ini, aku menerima berita tentang kode pedang. Aku datang untuk mencari kode pedang. Kode pedang ini telah melewati lebih dari setengah medan perang ekstrakurikuler, menarik pengejaran dari tuan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, yang paling peduli adalah pedang. Semua ini diorganisir oleh pedang, mereka adalah yang paling penting untuk mengetahui pentingnya latihan pedang yang baik. Tanpa pedang yang baik, mereka tidak bisa terus berlanjut. Mereka tidak berharap bertemu Ye Xiwen di sini, murni kecelakaan. Selama waktu ini, semua orang telah membuat kemajuan besar. Serigala kecil telah membuat kemajuan terbanyak. Dia telah mencapai setengah langkah puncak 8 poin yang legendaris. Dia hampir mencapai 9 kali lipat. Kecepatan ini adalah kasus kecemburuan dan kebencian Ye Xiwen, tetapi asal-usul serigala selalu misterius. Tampaknya tidak ada penghalang sama sekali bagi dunia. Dan warisan pedang tanpa kemajuan debu juga sangat cepat, tetapi juga mencapai setengah langkah legendaris 8 kali lipat,
tetapi aslinya bahkan lebih kuat dari pedang bebas debu. Mulin kali ini dikejar oleh pedang, tetapi hanya setengah langkah legendaris 7 puncak. Bocahmu tidak buruk, aku telah mendengar banyak namamu selama ini. Tidak buruk, aku tidak kehilangan muka ayahku. Serigala kecil itu menunjuk ke generasi yang lebih muda dan langsung ditembak oleh Ye Xiwen. Kentut serigala yang tertekan berbalik ke sisi Ye Xiwen, dan dia berkata dengan tertekan, apapun yang kamu lakukan, kamu akan mulai bertemu, dan kamu tidak akan abadi, dan kamu akan melihat teman-teman lama bermain. Jika kamu datang untuk pedang, kamu harus pergi ke monumen batu dan mencarinya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu bukan di monumen batu, bahkan aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Kata Ye Xiwen. Ye Xiwen dengan jujur mengatakan pada Pangeran Song kepada harta itu, tentu saja, tidak takut pada Ye Xiwen, tetapi murni tidak ingin disalahkan. Kode pedang ini menarik banyak Tuan Tirani. Jika Anda tidak dapat membersihkan hubungan Anda akan memiliki banyak kesulitan untuk menemukan pintu. Meskipun Ye Xiwen tidak takut masalah, dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk menemukan masalah. Jika wanita merah dibiarkan tidak bermoral, maka masalahnya tidak akan sedikit. Jika pedang ada di tangannya, dia akan mengenalinya, tetapi kode pedang itu tidak ada di tangannya sama sekali, dan dia akan memakan banyak kerugian. Itu aneh, bagaimana mungkin ia menghilang? Pedang itu mengerutkan kening dan berkata, untuk kata-kata Ye Xiwen, tidak ada keraguan bahwa pedang itu bersih dan tidak ada keraguan bahwa Ye Xiwen tidak perlu membohonginya, maka ada masalah dengan pedang ini. Tetapi ketika kode pedang ini menghilang di sini, semakin banyak orang kuat mulai bergerak lebih dekat bersama. Tetapi yang aneh di sini hanyalah permulaan. Setelah penyanyi pedang menarik perhatian semua orang, pada hari ketiga, di gunung, ada telur lain yang tidak diketahui telur dewa itu. Untuk bersaing dengan monster-monster ini, banyak master yang hancur kepala, bahkan Ye Xiwen dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, tetapi telur dewa berubah menjadi dewa, menghilang ke mata semua orang. Ye Xiwen memiliki perasaan buruk di hatinya, tetapi ada lebih banyak tuan yang datang untuk mendengarnya, karena para dewa, dalam legenda, adalah salah satu dari 9 putra Longsheng, dengan darah naga sejati, keluhuran yang tidak biasa, dan kekuatan besar di zaman kuno. Ambil dewa sebagai tunggangan. Dewa semacam ini memakan naga, itu sangat bagus, sangat mengerikan, dan banyak orang bersemangat, jika mereka bisa menangkap para dewa, masa depan tidak terbatas. Keesokan harinya, seseorang menemukan dewa di lembah. Banyak tuan berjuang pertempuran yang mengerikan untuk dewa. Kematian dan cedera berat, tetapi mereka gagal memahami dewa. Tempat di mana dewa terakhir menghilang adalah batu yang diukir dengan karakter kuno. Mata semua orang tiba-tiba tertarik oleh tablet batu. Tidak ada yang tahu kapan monumen batu ini muncul. Apa kota di bawah ini, bahkan jika beberapa orang mengirim pesan kembali ke warisan, tetapi beritanya adalah tidak jelas bahwa medan perang ekstraterestrial ini sudah lama tidak dikenal sebagai tempat bagi pendatang baru, tetapi belum pernah ditemukan dimanapun. Dewa ini adalah salah satu dari 9 putra Longsheng. Muling berkata, banyak orang sekarang gila. Demi dewa ini, mereka benar-benar gila. Ya Tuhan, aku telah mendengar bahwa itu bukan 9 anak laki-laki Longsheng, tetapi zombie tingkat 6 yang bahkan lebih kuat dari kekeringan. Kata Ye Xiwen, dalam mitos-mitos zaman kuno, telah ada kaku putih, kaku hitam, mayat melompat, terbang kaku, kekeringan, dan dewa-dewa. Tuhan tidak lagi bisa disebut zombie, ia tidak memiliki kekuatan di luar Tuhan. Para dewa disebut kalajengking, dan zombie disebut kalajengking. Secara umum, zombie memiliki ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Beberapa orang menyebutnya setan. Mayat awalnya berubah menjadi kekeringan dan banjir, dan kekeringan dan banjir diubah lagi. Para dewa sangat luas, mulutnya meludahkan kembang api, dan naga memberi makan, sehingga sang Buddha mengendarainya dan menggunakan metode ini untuk menekan naga. Beberapa orang tiba-tiba mengubah wajah mereka.
Jika itu benar-benar zombie, maka itu mengerikan. Pedang dan para dewa menghilang di monumen batu. Rahasia apa yang ada di tablet batu? Apa penindasan itu? Nima, bagian bawahnya tidak akan menjadi kuburan massal, kata serigala kecil Bazabah. Ye Siwen juga bertanya kepada Ye Mo tentang para dewa secara pribadi, tetapi Ye Mo tidak tahu betul, zombie-zombie itu sendiri termasuk kelas yang sangat misterius di 3 alam, yang disebut melompat keluar dari 3 lingkaran dan melompat keluar dari 5 elemen, zombie yang sebenarnya. Suku-suku keluarga sulit untuk dilihat, dan mereka yang melihat Anda pada hari kerja sebagian besar bercampur dengan tidak adanya kesadaran. Tapi tidak peduli apa, semakin banyak orang bergabung, tetapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kata pedang tanpa debu, tapi apapun bedanya, akan ada hasilnya segera. Yah, aku juga punya firasat seperti ini. Ye Siwen mengangguk dan berkata, Ye Siwen, keluar dan menuju kematian. Tiba-tiba terdengar ledakan dari langit yang jauh, nafas yang mengerikan langsung menyelimuti halaman kecil Ye Siwen, perasaan penindasan yang mengerikan. Itu turun, itu membunuh, dingin dan menggigit. Suara ini meledak, benar-benar membiarkan seluruh kota kecil berguncang. Kota itu sendiri tidak terlalu besar, semua orang diperbaiki sebagai pejuang yang sukses, sedikit gerakan dapat membiarkan mereka menggoreng. Bukit Ye Siwen di halaman kecil gunung, sesosok yang berdiri di udara, tentang lelaki berusia 20-an, jubah, alis-alis, sepasang alis yang dimasukkan secara tidak sengaja, Yingxi wajah penuh es yang tampan napas yang menolak untuk berada ribuan mil jauhnya menyelimutinya. Para pejuang di seluruh kota kecil telah melepaskan pikiran mereka untuk melihat siapa yang begitu besar. Siapa orang ini, begitu sombong, sebenarnya lebih sombong daripada aku. Kamu lihat bahwa tidak ada tanda di dadanya yang dibordir. Itu adalah tanda aula penegakan hukum. Dengan kekuatannya, itu seharusnya aula penegakan hukum. Itu sudah setengah langkah kekuatan legendaris. Ini benar-benar masa depan yang menjanjikan. Tidak heran itu akan menjadi pemimpin di antara para murid pengadilan penegakan hukum ini. Petik 2. Benar saja, orang yang berbakat, kuat, dia datang untuk menemukan Ye Siwen bukan untuk Ye Siwen untuk membunuh murid penegak hukumnya. Tidak, bahwa Ye Siwen juga orang yang tidak mengenal hukum. Aula penegakan hukum tidak terlihat olehnya di mata. Dia terpancing kepadanya. Dia mengatakan bahwa membunuh akan membunuh. Ini bukan gereja penegakan hukum tingkat tinggi. Manajemen yang rajin dalam hal ini jelas mengambil Ye Siwen Liwei ini, mengatur keagungan aula penegakan hukum pada murid ini, jika masing-masing menentang penegakan-penegakan hukum, lalu bagaimana mempertahankan hukum sekolah seni bela diri yang sebenarnya di aula penegakan hukum. Petik 2. Teror dari puncak setengah langkah legendaris diselimuti di kota kecil ini. Para pejuang di kota ini bahkan tidak di ranah kerajaan, tetapi masih ada banyak legenda setengah langkah dan prajurit legendaris yang tidak tahan dengannya. Pembunuhan yang mengerikan. Boom! Sebuah momentum keluar dari halaman kecil, dan Ye Siwen memulai pelangi dari halaman kecil. Kamu adalah Ye Siwen. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan, tetapi berani keluar, bukan pengecut. Luo Yihang menatap Ye Siwen dengan dingin, mulutnya mengatakan pujian, tetapi tidak ada jejak senyum, tetapi sebaliknya penuh dingin hai. Ye Siwen tidak mengatakan apa-apa, tetapi melepaskan dewa emas, dan kekuatan ilahi jalan menghalangi momentum Luo Yihang. Momentum Luo Yihang jauh lebih kuat daripada dia. Dia sebenarnya setengah langkah legendaris 9 kali lipat, dan dia hanya setengah langkah kesempurnaan legendaris. Bahkan legenda setengah langkah tidak cukup. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan. Bab 343 Pertempuran. Luo Yihang menatap Ye Siwen dengan dingin, membunuh Ye Siwen yang tidak tertutup, terbunuh sepenuhnya, seperti dewa yang tiada taranya. Sangat bagus, masih seperti laki-laki. Luo Yihang berkata dengan dingin. Ye Siwen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak ingin keluar, tetapi dia dipaksa keluar oleh Luo Yihang. Bahkan jika ada Venus yang kental,
itu bukan kemenangan besar bagi Sang Luo, tapi sekarang dia harus berdiri. Dia sangat kuat, Ye Xiwen. Satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan sekarang adalah dengan menggunakan generasi Tian Huang dan konsumsinya, dan memiliki kesempatan untuk mengkonsumsinya. Suara Ye Mo muncul di pikiran Ye Xiwen, dengan kekuatan Ye Xiwen sekarang. Untuk mengalahkan Luo Yihang, hampir tidak mungkin bagi Luo Yihang untuk menjadi terlalu kuat, setengah langkah legendaris Zhou Xiong bukanlah musuhnya. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kemampuan pemulihan yang jauh lebih kuat daripada dia. Hidup dan mati mengkonsumsi penerbangan. Ye Xiwen mengangguk. Dia berpikir tentang bertarung dengan Luo Yihang, tapi tidak sekarang, tetapi karena hubungan antara ilmu pedang, itu menarik perhatian banyak orang, dan Ye Xiwen terekspos dan harus bertarung dengan Luo Yihang terlebih dahulu. Membunuh mesin itu seperti serangan substansial. Ada celah di kekosongan, dan gemetaran di bawah momentum Luo Yihang. Luo Yihang membunuh Ye Xiwen, membunuh langit, harus dibantai oleh Ye Xiwen, sebagai sarana Li Wei. Ye Xiwen berturut-turut membantai para murid dari Aula Penegakan Hukum, sehingga Aula Penegakan Hukum tidak memiliki prestise di antara para murid dari sesi ini. Ini membuat Luo Yihang, pemimpin Aula Penegakan Hukum ini, sangat tidak bahagia, dan Aula Penegakan Hukum tidak memiliki prestise. Dia juga tidak memiliki prestise, dan pelakunya adalah Ye Xiwen. Sekarang Ye Xiwen ada di depannya dan membunuhnya. Bunuh! Luo Yihang berteriak keras, suaranya begitu keras sehingga udara menggeliat. Luo Yihang memiliki pisau panjang di tangannya, dan pisau itu bergoyang di seberang alun-alun, menyapu. Tianyu runtuh dalam sekejap, dan kekosongan itu runtuh di daerah yang luas. Di tempat yang kosong dan rusak, bahkan kekacauan dipukuli, tirani tidak mengatakan. Hei! Pedang di tangan Ye Xiwen langsung naik ke langit, menekan melintasi alun-alun, dan langsung menusuk masa lalu. Bombing, pisau, dan pedang itu bertabrakan di kekosongan, kekuatan teror bergesekan dan bertabrakan di antara mereka, dan badai yang mengental menjadi horor tersapu. Dimanapun, kekosongan meledak dan runtuh. Semua orang tiba-tiba terpana, dan kedua lelaki itu begitu mengerikan sehingga akibat tak terlihat itu bisa melahirkan seorang guru sejati. Harap diingat, pisau itu menebas dan langsung mengalahkan pedang dan meluncur ke bawah. Ye Xiwen cepat pensiun, yang mampu menghindari serangan ini. Boom! Pisau itu memotong celah besar di tanah. Ye Xiwen merasa canggung, ini adalah pedang pertamanya yang berarti dikalahkan oleh kehidupan, bukan pedangnya yang tidak cukup kuat, hanya karena wilayahnya lebih baik daripada Luo Yi, navigasinya jauh lebih buruk, jika tidak, nilainya dan nilainya sama. Kali ini kamu beruntung, lain kali, kamu tidak seberuntung itu. Luo Yihang berkata, pisau panjang abis, menekan 10 pihak, pisau menyapu, Yuan asli dalam keadaan malu, mengungkapkan kekuatan paling mengerikan. Mendominasi, sombong, tetapi dalam pandangannya diterima begitu saja, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ye Xiwen, dan dia tidak akan menempatkan Ye Xiwen di matanya. Jika itu adalah dunia yang sama, aku akan membunuhmu seperti master. Ye Xiwen berkata sambil menggigit. Hei! Luo Yihang tidak tergerak oleh kata-kata Ye Xiwen. Mustahil untuk membuat lelucon dengan Ye Xiwen. Tidak mungkin. Ada banyak hal yang adil di dunia. Boom! Luo Yihang galak dan sombong, dan ada semacam cara yang mengesankan di dunia. Dia memegang pisau panjang dan menghancurkannya. Tianyu hancur dan sendirian membunuh momentum ribuan pasukan. Ye Xiwen tidak ada di belakang, dan pedang berniat untuk menembak lagi, mengembunkan pedang, terbang keluar dan menghancurkan kekosongan. Boom! Tabrakan di antara pedang membuat orang menjadi dingin, ruangnya benar-benar rusak, dan seluruh kota bergetar, tetapi seluruh kota kecil itu tidak banyak hancur. Walaupun kota kecil ini terlihat sangat biasa, tetapi kota kecil ini ada di sini, saya sudah lama tahu bahwa sudah lebih dari beberapa ribu tahun. Setelah nilai berapa banyak master yang telah lulus, tentu saja tidak akan sia-sia. Bombing. Keduanya bermain melawan satu sama lain,
dan pedang itu terbang di kehampaan, membunuh langit, dan melawan bintang-bintang. Hei! Seperti semburan emas dan besi, pisau panjang Luo Yihang memotong cahaya dingin, satu lebih cepat dari Ye Xiwen, dan langsung memotong luka besar di pinggang dan perut Ye Xiwen, dan darah berhamburan keluar. Aliran darahnya tidak terbatas, penuh dengan uang asli Luo Yihang. Bahkan jika Ye Xiwen menjalankan proses regeneratif, tidak akan ada cara untuk membersihkannya, dan dia hanya bisa membiarkan darah mengalir. Serangkaian darah merah terbang tinggi, dan murid-murid kerumunan melihat kontraksi. Tangan Ye Xiwen Qiu Wei, mereka juga melihatnya, tetapi tidak berharap hasilnya akan begitu cepat. Ye Xiwen datang kekuatannya tidak sebagus Luo Yihang, jadi potong dan terluka begitu cepat, maka pertempuran berikutnya hampir mustahil untuk menang. Apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa bersaing dengan murid penegak hukum? Getaran tubuh Ye Xiwen hampir jatuh dari langit. Luka ini sangat terlihat di tulang, dan darah berceceran. Jika sedikit bias, itu akan langsung masuk dari satu-satunya putra Ye Xiwen. Ye Xiwen sedang sekarat. Semua orang memiliki kesimpulan ini dalam pikiran. Tepat setelah konfrontasi, Ye Xiwen jatuh sepenuhnya ke angin dan terpotong, jadi bagaimana itu bisa berubah selanjutnya? Bunuh. Luo Yihang tidak memiliki tinggal, pisau panjang sekali lagi meledak menjadi cahaya yang menakutkan, ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Xiwen, bergegas, momentum seperti gunung, menyelimutinya, membuat orang sulit perasaan. Persaingan, sama seperti sebuah bukit, itu lahir dan bergegas. Ketika Ye Xiwen belum kembali, dia membunuh Ye Xiwen. Mata Luo Yihang dingin, seperti dua kilat, menyaksikan Ye Xiwen sekarat, ujung pisau berayun, pisau itu pecah, dan pembunuhan itu tidak terbatas. Knife Mang terbelah menjadi pisau yang tak terhitung banyaknya di langit dan jatuh ke arah Ye Xiwen. Metode pisau Luo Yihang telah menjadi tahap ekstasi, dan ia memiliki kekuatan besar. Knife Mang langsung menekannya. Gerakan Ye Xiwen tidak lambat, dan dia langsung menghasilkan pedang. Ujung pedang dan pisaunya bertabrakan lagi. Booming. Suasana mengerikan memenuhi udara, dan tabrakan kecoa datang bersama-sama. Pisau itu membanting seperti bambu yang patah. Pada saat ini, aku melihat Ye Xiwen berteriak, Han San Yin. Sebuah gunung besar turun dari langit, dan seluruh pegunungan itu seperti naga yang hancur. Booming. Seluruh jalan hancur berkeping-keping oleh pegunungan. Suara tabrakan mengerikan menyapu, dan masing-masing dari mereka melangkah mundur. Kekuatan fisik Ye Xiwen terlalu besar. Bahkan kekuatan Luo Yihang jauh lebih kuat daripada Ye Xiwen. Ye Xiwen memecahkan luka lagi dan benar-benar hancur oleh luka yang mengerikan. Mata orang-orang melompat lurus, dan pertempuran antara kedua pria itu terlalu berbahaya. Mereka bisa mati kapan saja dan di mana saja. Meskipun Ye Xiwen dapat dikatakan telah benar-benar jatuh ke angin, tidak ada tanda-tanda kematian pada awalnya. Sebaliknya, itu seperti harimau yang terluka, meskipun terluka, masih harus bertarung. Dan mata Luo Yihang seperti mata Ye Xiwen bahkan lebih membunuh. Ye Xiwen jauh lebih rendah dari kerajaannya, dan ia memiliki 4 kerajaan. Namun, Ye Xiwen benar-benar dapat bertarung dengannya di sini. Kekuatan ini sangat kuat. Mata Ye Xiwen lebih dalam dan lebih dalam, ekspresinya dingin, dan tangannya terus-menerus membaca segel. Gunung-gunung dan segel tersapu keluar. Satu gunung dihancurkan, seolah-olah menghancurkan langit dan senja para dewa. Meskipun Luo Yihang bisa membunuh mereka dengan pisau, ia memenangkan kesempatan untuk Ye Xiwen untuk sembuh. Untuk sementara, Ye Xiwen akhirnya membersihkan elemen asli yang ditinggalkan oleh Luo Yihang di tubuhnya, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Luo Yihang berubah dan menjadi bermartabat tidak normal. Dia tahu bahwa Ye Xiwen mungkin memiliki praktik penyembuhan yang sangat baik, tetapi dia tidak peduli. Mereka berada di antara generasi yang lebih muda. Di antara murid-murid top, mungkin tidak ada tangan penyembuhan, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah teknik penyembuhan terbaik.
Tapi melihat pemandangan ini masih memberinya perasaan ingin menghirup udara dingin, efisiensi dan kemampuan balasan semacam ini, dibandingkan dengan latihan yang dia tahu di masa lalu, dibandingkan dengan teknik ini, semuanya terak, tiba-tiba matanya cahaya panas di antara mereka bahkan lebih kuat. Satu-satunya cara untuk mendapatkan teknik ini adalah dengan mengambil Ye Xiwen untuk mencari Shenhai dengan Soul Art dan mengubah keahliannya yang berbeda menjadi penggunaannya sendiri. Bahkan ia menduga bahwa ini hanyalah teknik magis kuno karena Ye Xiwen mendapatkan halaman tulisan suci kuno para dewa juga terkenal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jika halaman itu dicatat dalam tulisan suci kuno, maka itu benar-benar sepadan dengan harganya. Luo Yihang akhirnya berhenti berpegangan tangan. Momentum seluruh tubuh mendidih. Seluruh orang seperti pisau baja. Itu membuat semburan emas dan besi, dan memekakkan telinga. Adegan ini terlalu mengerikan. Boom! Pisau panjang di tangan Luo Yihang mengeluarkan pisau yang luar biasa. Saat itu membuka alam semesta, dan kekacauan yang terbuka dibuka oleh pedangnya. Dia pergi ke Ye Xiwen. Boom! Pedang Ye Xiwen siap menghadapi kesulitan, tetapi di hadapan pisau ini, ada banyak kali lebih banyak horor daripada sebelumnya, dan itu langsung dikalahkan, dan pisau itu bergoyang di tubuh Ye Xiwen. Hei! Gas pisau itu menarik lubang darah besar di dada Ye Xiwen. Kecoa yang abnormal, Ye Xiwen hampir terbunuh seumur hidup. Berdarah, tapi Ye Xiwen berdiri, tetapi ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Luo Yifan sedang menunggu Ye Xiwen untuk terus memulai, tiba-tiba ada suara gemuruh dari jauh, dan dunia itu sensasional. Bab 344 Masuki dunia bawah tanah. Langit dan bumi bergemuruh, dan seluruh kota kecil itu sensasional. Sensasi skala ini tidak tahu persis di mana masalahnya. Segera, semua orang tahu dari mana masalahnya berasal, yaitu sebuah monumen batu besar tidak jauh dari kota. Tempat di sekitar monumen batu lebih dari selusin mil jauhnya, tetapi telah benar-benar runtuh, tetapi telah mengungkapkan celah yang sangat besar. Semua orang mendidih, karena mereka semua tahu bahwa mungkin inilah kesempatan yang mereka cari. Mengapa mereka ada di sini, bukan karena pedang. Namun, dikabarkan bahwa Ye Xiwen mendapat pedang, tetapi Ye Xiwen menyangkal hal itu, mengatakan bahwa ia memasuki monumen batu. Tidak ada yang punya bukti, tetapi banyak orang yang ingin bergerak. Mereka ingin menggunakan Ye Xiwen untuk mengendalikan apakah ia benar-benar pertama. Mari kita mulai, dan ada banyak orang yang tidak senang dengan mata Ye Xiwen, dan mereka juga bersiap untuk Ye Xiwen. Ye Xiwen harus tinggal di sini bahkan jika dia tahu bahwa dia terekspos. Untuk alasan ini, jika dia tidak pergi, dia akan tinggal di sini, dan mungkin untuk menahan mereka, tetapi begitu hilang, kemungkinan akan dipicu di kota ini. Kerusuhan ribuan orang, hampir semuanya datang untuk pedang. Jika Ye Xiwen pergi, mereka akan mendidih dalam sekejap. Jika tidak nanti, akan ada dewa. Akhirnya, para dewa juga terlihat telah jatuh ke dalam batu, sehingga membasuh beberapa tersangka Ye Xiwen, maka aku takut itu tidak akan terjadi. Ketika Luo Yihang dan yang lainnya datang untuk menemukan masalah Ye Xiwen akan kewalahan oleh orang-orang itu. Jika bukan karena orang-orang ini yang menahan Ye Xiwen sudah menghilang, setidaknya dia harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Sekarang Ye Xiwen masih tidak yakin dengan Luo Yihang. Perubahan di sana bahkan menarik perhatian Luo Yihang, dan Ye Xiwen dengan cepat mengambil kesempatan untuk memulihkan cederanya dan diam-diam menghela nafas lega. Kekuatan Luo ini memang tirani, dan wilayahnya sendiri terlalu jauh darinya. 9 langkah santai legendaris 9 berat tidak bisa menghentikannya pisau, saya takut bahwa tidak dapat memblokir 2 pukulan akan dibunuh. Kalau tidak, jika itu hanya setengah langkah legendaris biasa 9 berat, itu tidak akan memaksanya ke tingkat seperti itu. Ye Xiwen dapat mengandalkan 2 teknik utama tubuh dan peremajaan emas untuk bertahan hidup. Para penguasa seluruh kota mendidih. Pada saat ini, yang masih tertarik menonton pertempuran antara Ye Xiwen dan Luo Yihang,
mereka akan menatap pertempuran itu, karena mereka ingin melihat apakah pedang itu akhirnya jatuh ke tangan Ye Xiwen. Di tangan, dapatkah Anda mengekstrak sesuatu? Tapi sekarang dengan perubahan mendadak di sana, semua orang mungkin bisa yakin. Kode pedang mungkin tidak benar-benar berada di tangan Ye Xiwen, dan bahkan jika itu, pada akhirnya, sebagian besar akan jatuh ke tangan Luo Yihang. Masih lubang yang tiba-tiba muncul di dasar bumi, yang membuat mereka lebih bersemangat, apakah itu pedang atau dewa. Mereka semua muncul di monumen batu, dan mereka mungkin berada di lubang besar yang tiba-tiba muncul. Semua orang hula menggantung dan kemudian terbang ke luar kota. Pada saat ini, pelangi pedang tercengang lainnya melayang di langit, dan sesosok terbang ke lubang segera setelah menginjak pelangi. Seseorang mengenalinya dalam sekejap. Itu Juggernaut, pemimpin pedang. Juggernaut, aku tidak menduga Juggernaut akan tiba. Aku tidak menyangka ada dua Master Top berkumpul di sini, dan aku tidak bisa menyembunyikan mereka. Aku tidak berharap kecepatannya begitu cepat sekarang. Orang-orang yang pendekar pedang sudah direncanakan. Ketika Luo Yihang melihat sosok itu, wajahnya langsung berubah. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Itu adalah Juggernaut. Ancaman orang lain kepadanya hampir tidak terlihat olehnya, apalagi saat ini. Sejumlah besar murid aula penegakan hukum. Tapi kali ini, ada banyak orang di pedang. Kendo dalam banyak seni bela diri. Itu sangat tajam. Oleh karena itu, para murid bela diri sering memiliki kekuatan yang sangat kuat. Karena itu, sersan pedang Juggernaut datang secara pribadi dan jadikan dia yang paling tabu. Luo Yihang melihat lubang itu, dan semakin banyak tuan memasuki lubang itu. Kemudian lihatlah Ye Xiwen, yang sudah hampir pulih. Luo Yihang akhirnya memutuskan untuk berbalik dan pergi, dan langsung pergi ke lubang. Di tengah gua, menurut pendapatnya, aku ingin membunuh Ye Xiwen cepat atau lambat, tetapi jika ada bayi di lubang itu akan diambil oleh Juggernaut, yang benar-benar sebanding dengan kerugiannya. Mengatakan bahwa dia iri pada Ye Xiwen, itu bahkan lebih mustahil lagi. Jika dia bisa berkultivasi hingga langkah ini, dia akan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia harus memenangkan tahta tertinggi di antara generasi muda. Ye Xiwen belum menunjukkan bahwa dia cukup cemburu. Kemampuan Ye Xiwen terbang cepat ke pembaruan teks tercepat dari gedung penggemar buku, tidak ada iklan long, dia tidak peduli seberapa cepat Ye Xiwen tumbuh. Dia hanya lebih cepat dari Ye Xiwen akan lebih cepat darinya. Dia tidak percaya sama sekali. Sekarang dia juga melihatnya. Ye Xiwen memiliki teknik penyembuhan. Tidak mungkin membunuh Ye Xiwen dalam waktu singkat. Setelah dia membunuh Ye Xiwen, jika dia pergi lagi, piring Huanghua dingin, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu, melihat kepergian Luo Yihang, Ye Xiwen akhirnya menghela napas lega dan duduk di udara untuk mulai memperbaiki lukanya. Ye Xiwen, kamu baik-baik saja? Beberapa orang menerbangkan pedang dan bertanya dengan khawatir. Tidak ada. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya. Faktanya, hasilnya lebih baik daripada yang dia pikirkan. Dia tidak berharap konsumsi energinya akan mati. Diperkirakan dia tidak mengkonsumsi Luo Yihang, dan dia sendiri terbunuh. Faktanya, Ye Xiwen hanya memikirkan satu hal, yaitu, dia berpikir bahwa metode itu telah dikonsumsi, dan setelah dia secara serius melukai Luo Yihang, dia melarikan diri dengan sayap iblis. Dalam keadaan Luo Yihang yang utuh, tidak mudah untuk melarikan diri, tetapi jika dia terluka, jauh lebih mudah untuk melarikan diri. Setelah memikirkan cara untuk menerobos lagi, Ye Xiwen yakin bahwa bahkan jika Luo Yihang secara pribadi datang, dia juga dapat memukulnya untuk menemukan giginya. Kamu pergi ke lubang pertama, aku akan memperbaiki cedera nanti, kata Ye Xiwen. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi dulu. Keduanya juga anggota pedang, dan pada saat ini mereka juga menerima pedang-pedang. Melihat bahwa Ye Xiwen baik-baik saja, kedua pria dan serigala kecil saat ini berada di lubang. Setelah 1/4 jam lagi,
Ye Xiwen benar-benar memperbaiki semua luka di tubuhnya. Kali ini sedikit terluka. Sebelum memasuki lubang, semua luka gelap harus diselesaikan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang di kota, dan mereka semua bergegas ke lubang. Ye Xiwen menginjak pelangi, dan tirai sudah tiba di sekitar batu. Sepotong batu yang awalnya terlihat di Ye Xiwen sangat biasa, tetapi pada saat ini memancarkan cahaya aneh, seolah-olah salah satu arah mulai. Tablet batu ini benar-benar aneh. Ye Mo muncul di bahu Ye Xiwen dan mengerutkan kening. Tapi aku masih ingin pergi dan melihat, aku bisa merasakan ada banyak kekuatan di bintang-bintang. Ye Xiwen berkata, sekarang Ye Xiwen, yang baru saja mulai membangun alam semesta, adalah energi yang paling ia butuhkan. Meskipun energi lain dapat digunakan untuk membangun alam semesta, tetapi jauh lebih kuat daripada kekuatan bintang, selama ada kekuatan yang cukup dari bintang-bintang, Ye Xiwen dapat dengan cepat meningkatkan untuk bersaing dengan para jenius. Aku melihat medan perang ekstraterestrial ini, mungkin itu adalah sepotong bintang, jadi akan ada kekuatan bintang yang kuat. Kata Ye Mo, fragmen bintang yang begitu besar. Ye Xiwen sedikit terkejut. Yah, mungkin bintang tertentu digunakan sebagai medan perang, dan pecahannya rusak. Kata Ye Mo. Ye Xiwen menghirup udara dingin, menggunakan bintang-bintang sebagai medan perang, dan memecahkan bintang-bintang. Ini tidak berlaku untuk para master suci. Pada akhirnya, betapa hebatnya master yang bisa menghancurkan bintang-bintang. Bagaimanapun, ada kekuatan bintang yang kuat di sini. Bagi Ye Xiwen, ini adalah penanaman tempat-tempat suci, dan tentu saja akan turun. Ye Xiwen masuk ke lubang dan memasuki lubang itu. Baru kemudian dia menemukan bahwa ini adalah dunia bawah tanah yang sangat besar dan tak terbayangkan. Ini adalah dunia yang sangat besar. Terlepas dari tidak ada langit, tidak ada perbedaan dengan dunia lain. Binatang buas alien yang telah dilahirkan oleh sejumlah besar bintang merajalela di dunia ini. Ada bau binatang aneh di depan. Kata Ye Mo. Ye Xiwen baru saja memasuki dunia bawah tanah dan menemukan binatang tirani. Ini lebih tirani dari binatang buas eksotis di permukaan. Meskipun hanya 7 yang legendaris, banyak prajurit legendaris dan 8 kali lipat mungkin tidak bisa mendapatkannya. Hei, hewan aneh itu menjerit dan bergegas menuju Ye Xiwen. Aksi itu panas dan kuat, dan setiap gerakan sejalan dengan hukum Tao. Lebih tirani daripada yang ada di tanah. Ye Xiwen mencibir, berteriak ke tangan besar, dan segera meraihnya ke arah hewan lain. Meskipun prajurit 8 tangan legendaris ini tidak bisa menghadapinya, itu hanya terbatas pada prajurit 8 tangan legendaris umum, tetapi Ye Xiwen tidak biasa. Legenda setengah langkah 8 kali lipat, tetapi kekuatan sebenarnya cukup untuk menyapu prajurit 8 kuat legendaris, untuk berurusan dengan hewan aneh ini, tetapi itu adalah sepotong kue. Hewan aneh ini ditangkap oleh Ye Xiwen, tiba-tiba menjerit, berjuang keras, tetapi di mana bisa melarikan diri dari serangan Ye Xiwen. Hei, hewan besar ini seperti gunung langsung dibunuh oleh Ye Xiwen di tangannya dan berubah menjadi kabut berdarah. Daging dan darah pernah diserap oleh Tian Yuan, dan kernelnya adalah Ye Xiwen. Menyerahlah. Pada saat ini, saya telah bersembunyi di tubuh Ye Xiwen. Tian Yuan Mirror akhirnya menyelesaikan energi dari kekuatan yang meledak dari cahaya yang menyilaukan, menutupi setengah dari langit. Haha, Ye Xiwen, aku akhirnya menyelesaikan akumulasi energi. Sekarang Tian Yuan Jing akhirnya pulih sampai Sudosein, dan akhirnya bisa membuka kolam darah. Bab 345 Pembunuh Gila. Tian Yuan Mirror, sikat. Setelah terbang dari tubuh Ye Xiwen, darah menyapu bagian langit. Harap diingat, Ye Xiwen dengan jelas dapat melihat bahwa kedalaman Tian Yuan Mirror berevolusi menjadi dunia. Sebuah kumpulan darah besar bergulir, membentuk, dan sedikit demi sedikit menghasilkan kumpulan darah. Haha, Ye Xiwen, aku akhirnya pulih sedikit lagi. Kata Ye Mo bersemangat, meskipun hanya dikembalikan ke tingkat Sudosein,
tetapi agak mirip, bisa meminjam sedikit kekuatan. Perangkat suci. Wajah Ye Siwen menunjukkan senyum, cermin Tianyuan adalah lengan kanannya, semakin banyak kemampuan cermin Tianyuan dipulihkan, kekuatannya secara alami lebih kuat. Yang disebut orang suci adalah tuan dari sekte sakral dan ritual yang telah dipraktekkan, meskipun mereka suci bagi tuan suci, tidak semua guru suci memiliki sakristi, dan bahkan banyak guru suci peringkat rendah hanya memiliki beberapa orang kudus semu, banyak di antaranya bukanlah orang kudus semu. Untuk Tianyuan Mirror, dia seperti orang yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya bangun, itu adalah ketika Anda perlu makan, semakin banyak Anda makan, semakin cepat pemulihan akan secara alami. Selama waktu ini, hewan-hewan itu daging dan darah binatang itu, semuanya diserap oleh cermin Tianyuan, menyerap cukup energi, dan cermin Tianyuan akhirnya berubah. Dengan kumpulan darah, aku tidak takut dikepung di masa depan, kata Ye Mo. Di kumpulan darah, kamu dapat mengkonsolidasikan budak darah. Selama kamu memiliki energi yang cukup, kamu dapat mengkonsolidasikan pasukan budak darah tanpa akhir dan bahkan melebih-lebihkan. Poin, jika Anda memiliki energi yang cukup, Anda dapat memadatkan budak darah dari ratusan juta alam legendaris, benar-benar luar biasa seperti sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Petik 2. Dalam ratusan juta budak darah legendaris, Ye Siwen membayangkan bahwa ada perasaan kesemutan di kulit kepala, jika itu benar-benar dapat memadatkan ratusan juta, itu sudah cukup untuk meratakan sekolah seni bela diri yang asli, tetapi hanya memikirkannya, ratusan juta budak darah. Berapa banyak energi yang dibutuhkan? Yang disebut budak darah adalah unit paling elit dan paling loyal yang diciptakan oleh mantan pemilik Ye Mo. Tuan Ye Mo di masa lalu mengandalkan sersan darah dengan budak darah sebagai intinya, dan berlari melintasi segala arah, akhirnya menaklukkan dunia iblis. Kaisar berada dalam posisi besar. Kelompok darah ini benar-benar ciptaan surga dan bumi, mampu mengkonsolidasikan spesies baru, dan budak darah ini benar-benar setia kepada penguasa Tianyuan Mirror, jenis yang tidak akan mengkhianati. Jika benar-benar dapat mencegah ini benar-benar bukan mimpi untuk menaklukkan dunia. Namun, jika Anda melihat harga seorang budak darah, Anda tahu bahwa ratusan juta budak darah hanyalah khayalan. Mengondensasi seorang budak berdarah di alam legendaris, perlu memiliki 100.000 roh, dan semakin Anda naik, semakin banyak roh yang Anda butuhkan, kecuali suatu hari Ye Siwen dapat secara sewenang-wenang memobilisasi aura langit dan bumi, jika tidak, apa pasukan budak darah? Itu untuk dipikirkan. Namun, selama ada energi yang cukup, itu bahkan dapat memadatkan seorang budak darah pada tingkat sakral. Secara umum, itu tidak realistis bagi Ye Siwen untuk mengkonsolidasikan sejumlah besar budak darah sekarang. Masih lupa? Biaya budak darah terlalu mahal, dan kadang-kadang beberapa pembantu masih bisa dibuat, tetapi harus dikatakan bahwa pasukan berdarah telah lama menjadi tentara yang mati, atau lupakan saja. Ye Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak realistis. Sedini sebelumnya, Ye Mo dan dia berbicara tentang masalah ini, Ye Siwen berkata, ini tidak realistis. Hei, ngomong-ngomong, kamu masih muda dan sangat muda. Roh-roh ini juga bisa datang perlahan-lahan. Lagi pula, Tianyuan Mirror dapat memadatkan roh-roh itu. Jika kamu dapat menemukan cara untuk mendapatkan utas, kamu dapat membuatnya segera. Budak darah tingkat suci, membuat Anda tetap berada di tengah-tengah para pendatang baru ini. Ye Moxi tersenyum. Ini masih pagi. Ye Siwen menggelengkan kepalanya. Selain itu, jika kamu dapat menemukan mayat master suci, yang direndam dalam genangan darah, kamu juga dapat diubah menjadi budak darah, tetapi budak darah yang terbentuk dengan cara ini umumnya akan memiliki kualitas yang lebih rendah. Berkata, tetapi jika perlu, ini juga pilihan yang sangat baik, hanya setengah dari energi yang terbentuk bisa. Setengah dari Ye Siwen tidak mampu membelinya, masalah lubang ini. Tiba-tiba, Ye Siwen merasakan pembunuhan yang kuat menyapu, dan Ye Siwen membuka matanya dalam sekejap,
tetapi melihat bahwa tepat sebelum dia, seekor binatang humanoid telah tertipu ke depan, dan cakar depan yang tajam seperti dua baja. Pisau itu bergegas ke leher Ye Xiwen dan berjongkok. Ye Xiwen segera melihat bahwa hewan aneh ini takut memiliki kekuatan dari dunia kesempurnaan kecil yang legendaris, berbakat dan mampu menyelinap ke depan. Jika Ye Xiwen tidak merasakan pembunuhan yang luar biasa kuat, saya takut bahwa itu benar-benar mungkin untuk mengikuti jalannya. Ye Xiwen segera merentangkan sayap iblis di belakangnya. Seluruh orang itu terbang seperti cahaya keemasan. Dia lolos dari serangan dua pisau baja, terbang ke udara, dan menepuk telapak tangannya. Hei! Hewan lain dihancurkan berkeping-keping oleh Qianlong Ye Xiwen. Daging dan darah diserap oleh Tianyuan Mirror, dan kekuatan bintang-bintang yang terkandung di dalamnya diserap oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba merasa bahwa alam semesta batinnya telah sedikit berkembang. Binatang buas di bawah tanah ini lebih kokoh daripada binatang buas di tanah, dan kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam tubuh lebih dari itu. Ye Xiwen merasakannya. Namun, gerakan Ye Xiwen terus terbang melalui langit, menewaskan beberapa binatang buas lainnya di tengah, tetapi juga melihat jejak beberapa pejuang prajurit pertama kali, termasuk binatang buas yang terbunuh oleh mereka, di antara mereka. Tubuh ditinggalkan oleh beberapa orang. Berkembang. Di langit, sekelompok burung bulbul muncul ke permukaan. Burung bulbul ini, yang seharusnya selamat dalam kesulitan, memanggil suara yang paling jelek dan bergegas menuju Ye Xiwen. Mengandalkan burung bulbul, dan bukan burung bulbul umum, kata Ye Mo. Burung bulbul ini berada dalam kehampaan, terkondensasi menjadi awan hitam besar, terbang berkelompok. Burung bulbul ini melihat Ye Xiwen, dan mereka menganggap Ye Xiwen sebagai mangsa. Mereka semua datang dan memuntahkan dewa hitam di mulut mereka. Mereka mendatangi Ye Xiwen dengan cara yang luar biasa. Dari kejauhan, itu seperti sebuah kelompok. Awan hitam gelap memuntahkan awan hitam lain, yang mengerikan. Ye Xiwen tidak berani mendukung malam besar. Burung bulbul ini terlalu besar. Sifat ilahi Ye Xiwen mematuhi pengiriman, membentuk dinding ilahi emas di depan Ye Xiwen, dan orang-orang beracun yang menyembur keluar dari burung bulbul tidak memiliki cara untuk menembus lapisan emas ini. Dinding. Kekuatan burung bulbul ini tidak terlalu kuat, dan beberapa bahkan memiliki kekuatan ganda yang legendaris, tetapi begitu banyak yang berkumpul bersama, bahkan 9 master legendaris telah jatuh. Pada saat ini, cermin Tianyuan Ye Xiwen langsung terbang, dan sinar darah berdarah menyapu, bulu burung bulus yang disapu mereka tiba-tiba berubah menjadi kabut darah dan diserap oleh cermin Tianyuan. Ye Mo menyerap energi darah ini dengan cepat, meskipun tidak semuanya, tetapi jumlah burung bulbul ini sangat besar, yang sangat mengimbangi kurangnya kualitas. Ye Xiwen tidak mau menunjukkan kelemahan. Segel gunung itu langsung terkondensasi. Itu seperti naga panjang yang ditekan. Ketika berlalu, burung bulbul itu langsung dihancurkan menjadi darah. Boom, boom, boom. Ye Xiwen dan Ye Mo bergabung, dan mereka sangat efisien. Mereka dengan cepat membunuh burung bulbul ini. Meskipun jumlah bulbul ini sangat besar, kekuatannya terlalu buruk. Jumlahnya terlalu banyak untuk merendam kualitas, tetapi mereka belum mencapai level ini. Dua talenta Ye Xiwen baru saja menghembuskan nafas lega. Pada saat ini, gelombang besar babi yang dipacu terlihat seperti binatang buas. Ribuan hewan aneh bergegas seperti gempa bumi, dan ini adalah level legendaris. Binatang buas sangat tirani, berlari di langit, dan udaranya bergemuruh. Binatang buas di tanah pada dasarnya bertarung dengan murid-murid Akademi Zhenwu sepanjang tahun. Sesekali, orang akan membersihkan mereka. Karena itu, jika Anda ingin mengumpulkan puluhan ribu hewan yang berbeda, Anda tidak tahu berapa lama, dan masih banyak lagi. Ras-ras lain, pasukan koalisi rasial yang bersatu, tetapi hewan-hewan asing di dunia bawah tanah ini, yang belum pernah ditemukan, masih sama, sehingga mereka dapat dilihat di mana-mana. Sekelompok puluhan ribu kepala. Bahkan, di tempat seperti itu,
jika mereka tidak memelihara kelompok etnis yang begitu besar, puluhan ribu kelompok etnis, mereka telah lama dimusnahkan oleh kelompok etnis lain. Terutama jika kekuatannya lebih lemah, jika itu adalah tingkat kebenaran, itu mungkin sudah mati. Mustahil untuk bertahan hidup di dekat sini. Binatang buas ini tidak baik untuk ditangani, berhati-hatilah dengan backstab mereka. Yemo mengingatkan, tapi kali ini tidak perlu untuk mengingatkan Yemo, karena hewan-hewan itu telah diluncurkan, dan duri punggung panjang di punggung sudah melunak dan keluar. Ada puluhan ribu backstab dari puluhan ribu hewan yang berbeda, hanya luar biasa, padat, dan sebentar lagi seperti awan hitam, menutupi kekosongan. Luar biasa, Ye Siwen berkata, masing-masing backstab ini seperti pendinginan, udaranya berdesir karena gesekan, dan kemudian ruang itu larut di mata Ye Siwen. Dan hal yang paling mengerikan adalah ini hanya putaran pertama. Monster-monster itu besar, masing-masing kepalanya seperti gunung kecil, dan setiap backstab setebal anak sapi. Tak berujung.